kemarin aku beranikan diri pulang ke rumah ibu, sampai rumah aku nangis sujud di kaki ibu. Kak Mel, sama ibu cuma dielus kepalaku, dibilang, kenapa baru bilang wah utang segitu banyak, kamu pikir sih. Aduh, aku kalau ngebahas ibu tuh langsung kebayang. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar? Mudah-mudahan teman-teman selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kali ini aku akan sharing lagi pengalaman sholawat dari teman-teman kita. Tapi sebelumnya, buat teman-teman yang belum punya buku ini, jangan pernah lelah dan nikmati setiap sholawat. Ini buku pertama aku, harganya 55.000. Kalau teman-teman mau beli, teman-teman bisa langsung datang aja ke Gramedia, ada di Gramedia seluruh Indonesia, atau teman-teman bisa beli ke admin via WhatsApp maupun via Shopee ya. Langsung aja klik linknya di deskripsi box. Nah, buat teman-teman yang punya testimoni sholawat, silahkan kirimkan testimoni salawat teman-teman ke nomor admin 0813 1543 0565. Nah, langsung aja akan aku bacain testimoninya ya. Ini dari Mbak V di Jawa Timur. V ini namanya disamarkan ya teman-teman, ini nama samaran. Assalamualaikum Kak. Waalaikumsalam. Perkenalkan, namaku V, disamarkan aja ya, dari Jawa Timur. Sebelumnya maaf Kak, WA-nya malam-malam. Sebenarnya aku mau Kak Mel itu dari pagi mau chat mungkin ya, karena masih banyak yang diurus jadi sempatnya sekarang. Sebelumnya aku mau ngucapin terima kasih banyak buat Kak Mel. Semua video di YouTube dan IG bikin kehidupanku jadi lebih baik. Aku bersyukur banget ketemu channel kakak. Aku ngikutin kakak sebenarnya baru sebulanan, belum genap. Tapi kalau lihat YouTube-nya udah lumayan sekitar 3 bulanan. Kalau boleh aku mau share pengalaman soal sholawat Kak. Aku mulai lihat channel Kak Mel itu ketika otakku udah buntu banget, udah nggak tahu harus gimana, karena aku punya pinjol itu hampir 30 jutaan. Belum lagi BPKB motor yang juga ikut jadi jaminan di salah satu bank swasta. Sebenarnya aku itu takut kalau harus ngutang banyak, karena memang nggak pernah, dan semua hutangku itu orang tua nggak tahu, karena aku setiap ada masalah nggak pernah cerita. Dan di sini posisinya aku single parents Kak, yang jadi anak rantau, jadi anak kos. Awalnya aku cuma pakai pinjol untuk belanja online. Akhirnya lama-lama karena ada teman bilang nggak apa-apa pakai pinjolnya aja. Ntar kalau nggak bisa bayar bisa ambil yang lain. Kesalahan terbesarku di situ. Kenapa aku percaya aja ucapannya, sedangkan aku pakai yang buat belanja aja, bukan buat senang-senang. Emang buat kebutuhan anak kalau ada yang mendesak pas aku belum gajian. Lama-lama numpuk pinjolnya jadi banyak, sampai totalnya 30 jutaan. Ya Allah, aku udah jatuh tempo semua Kak. Aku bingung banget waktu lihat channel kakak. Aku bingung, dan waktu lihat channel kakak itu rasanya masih nggak percaya. Masa sih sholawat aja bisa lunas? Akhirnya semakin banyak aku lihat channel Kak Mel. Di situ aku mulai nyoba nerapin sholawat yang awalnya cuma dipakai zikir biasa jadi kebiasaan. Masya Allah, yang biasanya cuma 200 ini bisa 500 minimal Kak, dan cuma sholawat Jibril. Karena aku udah pasrah tiap hari, tiap kali gajian habis buat bayar kos sama bayar pinjol, itu pun gali lubang tutup lubang, muternya jadi nggak lunas-lunas. Sedih banget nggak bisa nyukupin kebutuhan anak. Aku sholawatin terus Kak. Cuma semakin sering aku sholawat, aku diuji banget, dari masalah-masalah datang terus, sampai akhirnya bulan November kemarin, kalau nggak salah ingat, aku udah mau bunuh diri karena nggak kuat. Uang udah habis, kerja nggak ada bensin, uang udah habis, kerja nggak ada bensin, di kosan tinggal beras aja, minuman nggak punya Kak. Tapi aku sholawatan terus. Dan kenapa aku baru yakin banget sholawatan punya keajaiban luar biasa, waktu aku udah nggak ada uang sepeser pun, bensin nggak ada, air minum nggak ada Kak. Aku niatin tetap berangkat kerja, bismillah. Tahu-tahu dikasih teman kerja itu uang 10.000, 12.000, 6.000 hasil untung aku
Hasil untung aku kasih tambahan omset buat teman-temanku sales, masya Allah kak. Itu yang dulu uang segitu itu aku anggapnya kecil, tapi waktu kemarin ya Allah aku langsung nangis, dan aku bersyukur banget ya Allah bisa buat beli bensin sama buat beli minum. Dan dari situ kak, keajaiban lainnya terus datang. Anakku mulai rajin sholat, setoran zikir, ngaji tambah rajin, masya Allah. Hal-hal kecil yang aku syukuri ternyata narik hal-hal yang baik lainnya. Dan lagi kak, di situ yang urusan BPKB motor aku kuat-kuatin ngomong ke adekku kalau aku punya masalah utang segini, dengan rasa yang bener-bener ya Allah aku pasrah. Aku telepon, aku nangis minta maaf ke adek aku dimarahin. Terus adek ngomong ke ibu, nggak pakai nunggu lama langsung dibilang kamu pulang ke rumah mbak, ketemu ibu, minta uang sama ibu buat nebus BPKB motormu. Jujur dibilang kayak gitu takut, karena mikir nanti ibuku gimana, sakit lagi, tensi naik, udah pikiran macem-macem. Adekku bilang gitu dengan satu syarat, aku harus pulang ke rumah, nggak boleh kerja jauh dari rumah lagi. Awalnya aku ragu, tapi aku bismillah, aku jawab iya aku pulang kak, aku pulang. Dan kemarin aku beranikan diri pulang ke rumah ibu. Sampai rumah aku nangis sujud di kaki ibu. Kak Mel, sama ibu cuma dielus kepalaku, dibilang kenapa baru bilang wah utang segitu banyak, kamu pikir sendiri. Aduh, aku kalau ngebahas ibu tuh langsung kebayang mamaku. Maaf ya teman-teman ya. Ulang lagi ya. Kak Mel sama ibu cuma dielus kepalaku, dibilangin kenapa baru bilang utang segitu banyak, kamu pikir sendiri. Lihatin badanmu sampai kurus banget. Ya Allah kak, aku nelangsa banget. Itu pun selama perjalanan pulang aku salawat Jibril. Aku benar-benar takut banget. Habis aku agak tenang, baru ibu marahin, gak berhak, tapi dengan gak bentak, tapi dengan cara halus dibilangin, diingetin. Akhirnya dicarikan jalan keluar. Itu nanti motormu dijual, kalau mau kerja pakai motor ibu. Nanti uang penjualan motor dibuat bayar pinjol-pinjolmu. Di situ antara aku lega, takut, semua campur aduk. Dan hari ini kak, BPKB ku yang buat jaminan udah aku ambil, nebus harusnya 10.500.000 kena biaya penalti. Dan bunga ini tadi cuma bayar 9.700.000. Ya Allah, salawatku tembus lagi, padahal aku udah hitung kalau uang yang dikasih adikku masih kurang, tapi ternyata sisa. Ya Allah, padahal kemarin aku baru salawat munjiat, baru kuat 25 kali salawat Jibril, baru bisa salawat Jibrilnya baru 10.000 kali. Itu pun kayak aku masih, ya Allah ini berat ngelakuinnya. Tapi dengan semua keajaiban yang datang, aku sujud syukur. Doain ya kak, besok motor aku laku, tinggal buat bayar pinjol dan bismillah lunas semua hutang ribaku. Dan semoga buat teman-teman yang lain, ayo dikencengin usaha langitnya dan bersyukur dari hal kecil. Insya Allah hal kecil itu yang bakal narik hal-hal yang luar biasa. Dan please stop hidup dengan riba, karena kasusnya udah banyak banget teman-teman yang sampai nyerah, keluarga hancur gara-gara riba. Kakak terima kasih banyak, channel kakak bener-bener ngerubah hidupku. Aku belajar salawat dari kakak, aku belajar tenangin diri secara mentalku udah sakit dari Kak Tresnani. Aku belajar bisa tidur nyenyak dari Kak Davi. Masya Allah ya teman-teman ya. Itu tadi testimoni dari Mbak V di Jawa Timur. Dahsyat banget, dahsyat banget. Emang bener, riba itu bisa bikin sampai orang tuh keluarga hancur banyak banget ya gara-gara riba. Utangnya jadi banyak ya, jadi belasan aplikasi pinjol, atau dari yang cicilan-cicilan kayak motor, mobil dan lain-lain, itu bisa sampai hancur loh keluarga. Bisa sampai ditinggalin istrinya, ditinggalin suaminya, dijauhin keluarganya, dijauhin orang tuanya. Itu banyak banget kejadiannya seperti itu. Teman-teman yakin masih mau ngeriba? Teman-teman yakin masih mau buka aplikasi baru? Teman-teman yakin udah dipikirin matang-matang? Tapi mbak, siapa yang bisa nolong aku? Mbak sih ngomong gampang, mbak sih enak. Mbak ngomong gampang. Teman-teman, aku ngerasain dimana aku butuh banget motor buat antar anak aku sekolah. Aku merantau di sini dan suami aku cuma dapat motor. Alhamdulillah dapat motor, walaupun motornya itu nggak bisa aku pakai karena pakai harus diengkol. Itu motor lama banget, motor Supra entah tahun berapa itu, yang sampai dibukanya aja pakai kunci lemari itu bisa, nggak mesti pakai kunci motor. Saking itu motor udah jadul banget, bahkan mungkin kalau ditinggalin di jalanan nggak ada yang ngambil teman-teman. Tapi
Aku kalau pada saat itu mau kredit bisa, teman-teman. Aku mau kredit bisa, alhamdulillah bisa. Tapi aku nggak mau. Aku udah kapok sama riba. Aku punya satu hutang riba, rumah aku. Yang bertahun-tahun aku ngambil 10 tahun cicilan yang alhamdulillah insya Allah tahun depan 2024 lunas. Doain ya, aminin lunas ya. Tuh, aku udah capek sama yang namanya riba. Nggak mau. Ya udah, aku sama suami ya udah kita ikhtiar aja baca sholawat. Kita butuh motor, kita butuh mobil, sampai akhirnya Allah datangkan motor melalui suami. Dari kantor suami dapat fasilitas motor, kemudian dapat fasilitas mobil, jadi motornya bisa aku pakai buat antar jemput anak sekolah. Tuh teman-teman ya, jadi kita jangan mikirnya ntar mikir lagi iya enak lah Mbak Mel mah dapat. Ya kan semua itu disolawatin pakai ikhtiar langit dan ikhtiar bumi. Ikhtiar buminya apa? Tidak mau riba. Walaupun mudah aja, kalau aku mau ngambil mudah aja teman-teman, tapi aku nggak mau riba lagi, udah capek. Riba itu menyengsarakan. Mungkin kelihatannya kita enak nih, apalagi yang teman-teman yang ngeriba buat modal usaha. Kelihatannya sih awal-awalnya enak ya, punya stok yang banyak gitu ya, apalagi jualannya laris. Tapi itu sementara. Percaya deh, itu sementara dan hanya sebentar aja. Tahu-tahu nanti lama-lama nih seret karena dosa riba itu sendiri yang menggerogoti hidup kita. Maka ayo teman-teman belajar untuk stop riba. Ketika kalian punya hutang riba yang udah jatuh tempo, bismillah jangan buka hutang baru. Yang pada punya utang-utang di aplikasi pinjol, jangan buka hutang baru, sabar. Sabar. Ya, kayak sekarang nih aku lagi butuh lemari. Jadi aku tuh nggak tahu teman-teman ya, kemarin dibilangin katanya udah mau pindah ke Banjarmasin, ternyata sampai sekarang nggak jadi lagi gitu ya. Ya walaupun aku kepengennya sih pindahnya ke Jakarta, tapi ya sudah, aku kembalikan semuanya kepada Allah. Udah mulai belajar ikhlas dan menerima gitu ya. Ya udah deh terserah Allah, aku mau bikin suasana rumah aku ini nyaman. Karena kalau aku terus-terusan mikirin pengen pindah, pengen pulang ke rumah sendiri di Jakarta, di Bekasi, akhirnya aku nggak nyaman di rumah, aku seadanya di rumah. Nggak, walaupun ini aku rumahnya ngontrak, bismillah aku bagusin, aku bikin rumah ini nyaman. Kamar anak aku kasih wallpaper, ini di belakang aku kalian lihat sendiri, ini aku pakai pasang wallpaper ya, pasang wallpaper. Ini aku pasang sendiri yang ininya nih, ini aku pasang sendiri, aku yang masang loh, Ciela norak banget. Jadi semua aku bikin nyaman, aku bikin ya udah deh gitu ya. Jadi nanti terserah Allah aja, kalau emang kata Allah pindah-pindah. Kalau kata Allah nanti ya udah, nanti aku ikutin aja maunya Allah seperti apa. Yang namanya salawat mah baca terus tiap hari, tapi Allah tahu yang terbaik buat hidup aku. Terus aku butuh banget sama yang namanya lemari, teman-teman. Karena di sini aku pakai lemari plastik gitu ya. Aku cari-cari yang murah karena kita selalu mikir kita nggak selamanya di sini, kita akan pindah. Jadi aku cuma beli yang ya udah deh yang plastik aja yang biasa. Cuman kan gak enak dipandang juga gitu loh. Jadi berantakan juga, baju-baju semakin menumpuk. Karena kan ada tambahan anak-anak udah sekolah, baju sekolah segala macam, udah makin berantakan gitu. Pengen banget punya lemari satu yang besar, jadi muat semua, jadi rapi. Cuman balik lagi, tahan. Walaupun kalau aku mau kredit bisa aja. Aku kemarin dikasih tahu teman aku yang sering ikut majelis, beliau dikasih tahu sama Habibnya, nggak apa-apa kalau kita mau kredit barang, katanya nggak apa-apa selama barang itu bener-bener emang penting banget, kita butuh banget, nggak apa-apa. Kalau penting banget gitu loh, yang penting ketika waktunya cicilan jangan sampai telat, karena telatnya itu ribanya, katanya begitu. Tapi aku pengen nyoba, enggak, kayaknya di hati tuh kayak yang kepengen tapi enggak, gimana sih, kepengen tapi enggak begitu kepengen banget gitu loh, enggak tertarik banget, cuman iseng apa ngambil aja, nggak tertarik, nggak, udahlah terserah Allah aja, nanti juga dengan sendirinya sama Allah dikasih rezekinya buat beli lemari yang bagus, cash belinya. Bisa beli lemari yang muat segala macam baju rapi, rumahnya akan ada waktunya rumah aku ini bisa bener-bener serapi-rapinya. Sekarang disyukurin aja yang ada. Jadi bener-bener ketika sudah selawatan tuh udah nggak tertarik lagi sama hal-hal seperti itu. Kredit-kreditan tuh udah nggak tertarik. Bahkan mau beli mobil pun ya, kita di jalan ngelihat mobil apa ya, tadi suamiku bilang Panther atau apa gitu ya. Nih aku lihat ini nih, berapa tuh, kayaknya murah deh karena mobil lama kan, 50-an deh. Oh ya udah, nanti kita belinya kayak gitu aja ya kalau misalnya ada rezeki. Nggak kepikiran buat beli yang bagus, yang mewah, karena kita mikirnya yang penting
itu fungsinya daripada modelnya. Walaupun model penting ya, cuman itu nomor kesekian. Yang penting fungsinya dulu. Karena sekarang yang aku pakai ini mobil kantor, itu bermasalah di solar kan. Dia ini pakainya solar, susah banget dapat solar teman-teman. Jadi buat antar jemput juga susah. Jadi rencananya insya Allah kalau nanti ada rezeki mau beli mobil yang murah-murah aja, yang second pastinya, cash pastinya nggak mau riba, yang nantinya bisa aku pakai buat antar jemput anak aku sekolah. Doakan, aminkan ya teman-teman. Dan kita balik lagi ke masalahnya Mbak Fe, Masya Allah dahsyat banget akhirnya utangnya. BPKB-nya ketebus, dibantu sama orang tua, sama adiknya dibayarin, kemudian sama Allah juga digerakkan orang tuanya untuk tidak marah, malah menasehati ya, malah mengerti orang tuanya, dan orang tuanya diberikan kekuatan loh, karena yang namanya orang tua ya, kalau dengar berita yang buruk dari anaknya itu bisa aja mereka sakit. Ya kan, bener, yang masih pada punya orang tua ya kan, mereka dengarnya sakit, jadi pikiran akhirnya yang punya penyakit diabetesnya tinggi, gulanya tinggi, karena itu ayahku sendiri. Ayah aku kalau dengar sesuatu yang bikin dia pikiran, walaupun dia udah jaga makanan, itu langsung stres, gulanya naik. Mamaku dulu begitu, almarhumah mamaku, setiap ada masalah gulanya langsung naik, darah tingginya naik, jadi semuanya jadi nggak beres teman-teman gitu loh, semuanya jadi kacau. Makanya alhamdulillah sama Allah ketika Mbak V bersolawat dibikin orang tuanya kuat, orang tuanya, ibunya dibikin sehat. Jadi ketika mendengar berita yang menyedihkan dari anaknya yang mengecewakan, ibunya bisa tetap kuat. Masya Allah beres masalahnya. Kita doakan semoga motornya cepatan laku ya Mbak ya, buat melunasi semua pinjol, amin. Salawat terus Mbak ya. Dan alhamdulillah lagi Mbak V nggak bunuh diri, walaupun terbesit bunuh diri itu setan. Ya walaupun kita salawatan, setan tetap aja tuh berusaha menggoda kita untuk mengikuti jejaknya, masuk neraka. Kita disuruh bunuh diri, Mbak Fe disuruh bunuh diri. Udah bunuh diri aja, udah capek kayak gini. Tapi salawat yang dia baca setiap hari menjadi benteng dirinya dia, sehingga Mbak Fe enggak, aku enggak mau bunuh diri. Terus jadi walaupun sedih, kecewa, marah, nangis, tapi tetap baca salawat, dan Masya Allah ditolong sama Allah. Dan di situ juga Mbak V jadi belajar untuk lebih menghargai segala sesuatu yang kecil. Memang benar, ketika menghargai dan bersyukur, ketika kita bersyukur maka bertambah, bersyukur dan terus bertambah. Aku dengar waktu itu TikToknya Mbak, kalau nggak salah namanya Mbak Novi ya, beliau youtuber juga, youtuber sholawat juga namanya, kalau nggak salah Mbak Novi, kalian mungkin tahu. Nah dia pernah bilang begini di TikToknya, ketika kita memberikan sesuatu ke kita, ada pengemis nih, ada dua pengemis, dua-duanya kita kasih duit, yang satunya bersyukur, makasih Mbak, alhamdulillah, makasih banyak ya Mbak, bersyukur banget, seneng banget. Yang satunya lagi biasa aja, boro-boro terima kasih, mukanya asem, nggak bersyukur. Kita ngasihnya mungkin kecil di mata dia. Akhirnya apa? Kita nggak mau lagi ngasih ke pengemis yang tidak bersyukur ini. Ya ampun, mukanya gitu banget sih, asem banget sih, nggak mau senyum, nggak mau terima kasih. Sementara yang satunya makasih banget, padahal cuma dikasih 2.000 perak. Akhirnya apa? Kita pengen ngasih lagi kan? Ya Allah, orang ini senang banget dikasih, padahal cuma 2.000. Nanti kalau aku ada rezeki, aku tambahin. Pas kita ada duit 5.000, 10.000, 20.000, 100.000, kita lagi dapat rezeki nomplok, kita ingat sama dia, kita kasih. Karena dia bersyukur itu tadi, maka bertambah. Begitu juga dengan kita teman-teman. Ketika kita bersyukur dengan hal-hal kecil yang Allah berikan, maka bertambah. Bertambah terus nikmat yang Allah berikan. Tapi ketika kita dikasih ngeluh, ah masa segini, oh begini. Ya udah, senep terus hatinya, tau gak sih senep bahasa apa sih? Pokoknya hatinya gitu-gitu terus, gak enak terus ya. Jadi bersyukurlah maka bertambah. Masya Allah, the power of salawat. Jadinya Mbak V juga jadi lebih bersyukur dengan uang yang tadinya 10.000, 6.000 itu tidak berharga, jadi sangat berharga. Masya Allah ya teman-teman ya. Iya benar, kita kalau lagi banyak duit nggak menghargai itu duit 10.000 biasa aja gitu ya, biarin aja di 10.000, siapa yang mau ngambil. Tapi pas lagi nggak punya duit, itu 1.000 perak pun dicari ke kita korek-korek tuh nggak nemu loh ya, sampai ketemu 1.000 aja udah bersyukur banget gitu ya. Masya Allah teman-teman, itu tadi testimoni dari Mbak V di Jawa Timur. Kita doakan semoga hutangnya segera lunas, pinjolnya lunas. Teman-teman ingat, jangan nambah hutang baru.
salawat aja nanti Allah akan nunjukin jalan buat teman-teman. Jalannya tuh nggak pernah teman-teman duga, itu benar-benar di luar dari nalar kita. Tahu-tahu ada aja pertolongan dari Allah. Cobain, yang kalau nggak nyoba kalian nggak akan bisa percaya ya. Cobain sendiri baca salawat ya. Salawat apa? Bebas. Tadi mbaknya sudah bilang baca salawat Jibril sampai 10.000 itu pun merasa berat. Kemudian baca salawat munjiatnya baru sampai 25 kalian. Oke teman-teman, terima kasih udah nonton. Semoga bermanfaat dan jadi motivasi buat teman-teman. Kita doakan semoga, udah ya tadi udah ngedoain ya. Dan semoga teman-teman yang nonton Allah berikan rezeki yang barokah, lunas utang-utangnya, amin amin ya rabbal alamin. Segera diijabah doa-doa kalian, amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.